Selamat malam. Kami dari Lembaga Aliansi Indonesia, Badan Penelitian Asia Tenggara, Komando Gabriel Sakti, Singapura. Oke, terima kasih. Malam juga Ketua dan rekan-rekan. Saya mau tanya, ini apa yang mau dilaporkan dan apa yang mau disampaikan ini Ketua? Oke, terima kasih. Berhubung anggota saya yang saya tugaskan di Tapanuli Utara menerima data-data yang lengkap sesuai dengan investigasi yang saya tugaskan, ada beberapa yang saya terima laporan sesuai dengan dokumentasi rekaman dan data-data yang lengkap. Siapa timnya Ketua? Ya, langsung saya tunjuk Pak Lampo Utasur. Oke, apa kira-kira yang Pak Lambo dapat di lapangan yang mau dikasih pengaduan seperti itu? Terima kasih kepada rekan media yang cukup memberikan satu kontribusi kepada Lembaga Aliansi Indonesia. Nah, berdasarkan perintah surat tugas yang sudah dikeluarkan oleh Ketua DPW Sumatera Utara, kami tim yang telah dibentuk dalam konteks untuk menelusuri dana pen di Kabupaten Tapanuli Utara, itu pemulihan ekonomi nasional. Nah, berdasarkan yang kita dapat fakta dan dokumen, bahwasannya Kabupaten Tapanuli Utara untuk anggaran tahun 2020 mendapatkan alokasi dana 326 miliar 670 juta. Nah, yang dibagikan itu ke 8 SKPD. Nah, dari yang dibagi yang 8 SKPD, ada yang 50 miliar seperti pendidikan 50 miliar, Dinas PUPR sebesar 120 miliar 290. Nah, menurut informasi yang kita kumpulkan dari beberapa warga dan tokoh-tokoh Tapanuli Utara, menyatakan, kita langsung konfirmasi bersama tim ke lapangan, diduga banyak penyalahgunaan wewenang dan diduga markup, bahkan proyek di lapangan gagal total. Nah, seperti penelusuran kami investigasi langsung di salah satu kecamatan, yaitu Dinas Pertanian, bahwasanya kita temukan di lapangan langsung dengan pagu anggaran 200 juta untuk membuat aliran irigasi tanah dalam. Nah, setelah kita cross check ke lapangan, kita temukan di lapangan hanya bikin kotak 2 meter kali 2 meter. Nah, Sorry, maaf, mau tanya juga kepada Pak Tausid. Itu ada buktinya, ada videonya yang data-data lengkap itu, Pak? Bukti dokumen lengkap ada sama kita. Kita berangkat dari dokumen dan fakta yang ada. Contohnya, inilah anggaran yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, video-video yang sudah kita ambil visual di lapangan juga ada. Nah, tidak sinkron dengan alokasi anggaran itu dan tidak tepat sasaran. Nah, kami berangkat juga ke beberapa desa yang lain karena ini paketnya dibuat oleh Bupati 1.300 paket dengan 40 hari kerja. Nah, menurut kajian 40 hari kerja dengan paket 1.300, kalau menurut pemahaman kami di lapangan, kami menduga banyak yang markup dan pekerjaan ada yang gagal. Sampai sekarang pekerjaan tersebut tidak bermanfaat kepada masyarakat. Ya, Pak Utosid mau tanya, tadi 1.300 paket. Berarti dari yang 8 paket besar tadi, SKPD yang 8 tadi, Iya. Diperkecil menjadi 1.300 paket. 1.300 paket. Temuan Pak Utosid itu dari beberapa SKPD tadi, berapa SKPD yang diduga menyelewengkan dana itu, Pak? Nah, menurut penelusuran kita di lapangan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang tertanggal 25 Mei 2021, di sini dari menurut hemat kita di lapangan dan sesuai dengan ini, PUPR, Dinas Pendidikan Pertanian, di sini banyak markup dan jelas di sini diperintahkan uangnya harus dikembalikan. Itu dari buku laporan dari BPK.
BPK. Ya, lanjut Pak. Nah, kebetulan kita sesuai dengan fakta di lapangan, pekerjaan ini sampai sekarang tidak selesai. Nah, seperti di desa Simpang Simbolon, Kecamatan Garuga. Nah, yang paling anehnya lagi kita temukan, karena menurut hemat kita ini peningkatan atau pemulihan ekonomi nasional, lampu jalan dibuat. Nah, kalau kita kaji secara logika kita, padahal dana ini dikucurkan dari pemerintah pusat atau Presiden Jokowi untuk refocusing ekonomi, untuk peningkatan ekonomi. Nah, banyak juga infrastruktur masalah jalan asal jadi. Visualnya dan dokumennya, lapangannya dan wawancara kepada beberapa masyarakat ada. Dan kita coba kembali cross check SKPD konfirmasi. Mereka diam seribu bahasa. Nah, saya langsung juga kepada Bupati Nixon melalui WA. Izin Pak, siapa nama bupati Pak? Nama bupatinya itu Dr. Andus Rikton Nababan. Nababan. Oh. Dokter. Ya, Nah, Pak izin Pak. Tadi itu tentang penyelewengan dana tahun berapa? Anggaran tahun berapa Pak? tahun anggaran 2020. Tahun 2020 ya Pak. Iya. Nah, kita coba konfirmasi langsung melalui WA sama Pak Nixon. Pak Nixon mengarahkan ke Sekda, Bapak Indra Simare-Mare. Iya. Indra Simare-Mare. Kami tim Lembaga Aliansi Indonesia, kami datang besok harinya dengan jam waktu yang sudah ditentukan, jam 10. Kebetulan kita agak terlambat karena sesuatu hal. Nah, setelah di sana kita minta izin melaporkan kepada Pak Sekda, kami sudah di sini tim aliansi. Kata beliau, saya lagi ada urusan untuk masalah pelantikan. Nah, saya sondingkanlah dengan ajudan saya. Nah, kita coba turuti apa arahan Pak Sekda. Kami bersama tim ke ruangan Sekda, jumpa dengan Pak Anwar Siregar selaku ajudannya. Dan ternyata kita coba konfirmasi, beliau minta ampun, tidak bisa jawab karena bukan kapasitas dia. Nah, jadi itulah kendala sampai sekarang. Nah, setelah itu kita bawa ke kantor melaporkan kepada Pak Ketua dengan tim ini bagaimana langkah selanjutnya. Nah, besar harapan kami tim kepada Ketua DPP Sulawesi juga akan mengangkat ini ke pusat. Karena berangkat dari lembaga ini kami juga berhak memantau dana keuangan yang dikucurkan oleh pusat ke masyarakat biar tepat sasaran. Kira-kira begitu yang saya bisa terangkan. Kira-kira ada apa lagi pertanyaannya? Iya Pak, mau lihat tadi yang anggaran SKPD-nya boleh lihat Pak. Anggaran SKPD-nya, oh ini Pak, ada. Ini Pak dengan SKPD, 8 SKPD. 8 inilah dia. Ya, dan anggarannya jelas di situ Pak. Masing-masing SKPD ya. Iya. Ada 8. Nah, yang 2 diduga dari yang penyelewengan masih Bapak telusurin itu 2 SKPD dari Masih 2 SKPD Pak. Masih 2 SKPD ya. Nah, karena ini 8 SKPD 1.300 Pak, waktu dituntut dan energi. Kami di sana ada 10 hari kerja. Karena situasi kondisi Natal juga kami juga kepingin bernatal bersama keluarga. Jadi ada video-videonya atau visualnya ada Pak ya? Ada Sesuai dengan investigasi kami Pak, dengan fakta, kami bertanggung jawab. Ada semuanya. Dan inilah yang 1.400 itu Pak. 1.400 paket. Oke Pak, makasih banyak Pak Tausid. Mohon pada Bapak Ketua ini tindak lanjutnya setelah mengetahui laporan daripada anggota lembaga aliansi, bagaimana selanjutnya Pak? Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan ke tingkat pusat, baik di Presiden, KPK maupun di aliansi pusat. Oh gitu Pak. Apakah ini juga sebelum nyampe ke pusat akan konfirmasi dulu kepada bupatinya atau bagaimana Pak? Ya, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya akan konfirmasi terlebih dahulu. Oh gitu Pak ya. Rencananya ini kapan Pak akan ditindaklanjuti Pak? Akan saya tindak lanjuti hari Senin. Senin Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Semoga Indonesia semakin hari semakin maju dan semakin bersih, bebas dari korupsi. Merdeka. Salam komando. Salam komando.
Oke, selamat sore. Kita masih berada di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana kita masih memantau jam 5 sore. Kita berada di desa Padang Siat Domang, Kecamatan Garuga. Dalam konteks kita menelusuri tentang dana PEN, peningkatan ekonomi nasional, dengan dinas pertanian. Bahwasanya di sini di desa Siat Domang mendapatkan pembangunan jaringan irigasi air tanah dalam di desa Padang Siat Domang. Tanah dalam artinya sumur bor. Inilah situasi kondisinya. Bangunannya 2x2 meter. Dan ini di dalam tak berfungsi. Ini listrik pun tidak ada. Dan menurut informasi dari masyarakat tidak pernah terpakai. Dan kita coba ke belakang. Dan inilah tempat mesin sumur bornya. Kosong sama sekali. Nah, sama sekali tidak ada. Dan kita coba nanti cari titik di mana tempat penampungan airnya. Dan kita akan coba cari di mana tempat pembagian airnya. Dengan alokasi dana pemulihan ekonomi nasional 200 juta. Inilah fisik yang kita lihat di lapangan. Kita tidak tahu entah di mana titiknya ini. Akan kita coba cross check dulu entah di mana titiknya ini. Dan menurut hemat informasi yang kita terima dari masyarakat bahwasanya ini tidak berjalan. Nah, inilah pemerintah pusat sudah mengucurkan dana 326 miliar ke Kabupaten Tapanuli Utara. Tetapi kita cukup apresiasi Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan membagi-bagi hampir 1.300 paket tentang dinas pertanian, itu pembangunan jaringan irigasi air tanah dalam. Inilah satu bak penampung. Sementara air yang disedot, yang dibuka sumur bor adalah di bawah. Kalau yang di bawah sana tadi masih mendingan, ini ke atas. Bagaimana air bisa masuk ke atas? Nah, disinilah kita ambil sesuatu bahwasanya pemerintah ini juga asal menempatkan proyek yang ditanamkan. Yang penting jadi. Berguna apa tidak berguna sama masyarakat, mereka tidak pernah kaji itu. Dan sementara uang tersebut adalah uang rakyat yang harus dikembalikan. Nah, ini pertanggungjawaban siapa? Inilah program Bupati Tapanuli Utara. Menghambur-hamburkan uang rakyat. Ini akan coba kita konfirmasi dan tindak lanjuti nanti ke SKPD dan Bapak Bupati. Oke, terima kasih. Inilah. Coba, jadi tempat apa ini? Uang rakyat ini akan dikembalikan pertanggungjawabannya ini kepada rakyat. Sadar apa tidak sadar mereka ini adalah uang rakyat. Nah, akan kita angkat nanti ini juga ke KSP untuk Pak Jokowi. Kita akan tindak lanjuti kepada KSP dan Pak Jokowi. Oke, terima kasih, selamat siang. Oke, lanjut. Inilah keadaan fisik di lapangan. Bahwasanya masyarakat juga merasa kecewa tentang pelaksanaan dana desa tahun anggaran 2020. Nah, inilah keadaannya. Udah rusak parah.
Oke. Oke, selamat siang. Kita juga berada di desa Simpang Bolon, Kecamatan Garuga. Kita di desa Simpang Bolon. Inilah jalan seperti untuk dana pen. Alokasi dana pen tahun 2020 dengan jumlah alokasi dana 199.900.000, hampir 200 juta untuk peningkatan ekonomi nasional. Tetapi keadaan di lapangan sesuai dengan fakta inilah keadaannya, belum 1 tahun sudah tidak maksimal dan masyarakat merasa banyak kecewa. Dan inilah jalan tersebut yang sudah tergerus. Nah, inilah jalan tersebut. Bagaimana ini? Berarti mereka mengurangi volume. Asal jadi. Dengan lebar 2,5 meter. 2 meter lah ini. Inilah keadaan jalan tersebut. Nah, akan kita cross-check nanti kepada dinas Parkim yang menangani ini. Dengan meter. Selamat siang. Lagi-lagi kita di desa Simpang Bolon, dusun Pergawahan. Tentang dana pen, penanggung jawab adalah Dinas Pertanian Tapanuli Utara. Dengan irigasi, pembangunan jaringan irigasi air tanah dalam. Nah, kita akan coba cross check dengan alokasi anggaran 200 juta. Inilah proyek tersebut. Inilah proyek tersebut dengan panjangnya 2 kali 2 meter Kuadrat. Ketinggian 2 meter, ya. Dan inilah pipanya. Nah, inilah dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam konteks untuk peningkatan pemulihan ekonomi nasional. Tetapi fakta di lapangan bahwasanya ini tidak berjalan. Nah, inilah bak kosong dan ini mesinnya kita coba cross check gimana dan fungsinya ini untuk apa. Nah, kalau kita lihat ini untuk pengairan tanah dalam, Tidak ada lahan pertanian. tidak ada di sini lahan pertanian. Mau kemana disalurkan karena di sekitarnya adalah hutan. Jadi jelas di sini pengalokasian dana, tidak tepat sasaran. Yang penting anggaran itu berjalan. Nah, alangkah mirisnya, bagaimana penderitaan warga Tapanuli Utara yang akan membayar ini ke pusat, karena uang yang dipinjam itu adalah dana pinjaman dari pusat, refocusing untuk peningkatan ekonomi nasional. Tetapi inilah faktanya di lapangan. Kita coba cross check di mana mesinnya ini dibuat. Inilah bedanya. Nah, inilah pipanya yang ditanam. Nah, inilah pipanya. Saya kurang tahu paham ukuran berapa ini. Inilah pipanya yang ditanam. Nah, inilah pipanya tidak ditanam juga, sudah kebakaran. Nah, ini pipanya. Kita tidak tahu di mana sumber airnya ini. Kita akan cross check ke sana. Coba angkat dulu yang patah itu. Nah, inilah pipanya. Tolong mana Memang menurut live ngapas iso non ahon. posisinya Ah, tenghalakan soalnya mabukailah harus di mainnya dari dia mulai dengan soalnya dia dan studio iya tapi itu telincur robet tuan nama saya tak tembakkan namun terhitan Jadi bak nasi dia lek.
Nasana isa. Tadi tadi. Dari. Oh. Langsung kira parkir itu si ahai itu si tabung nanti. Eso lahat. Soalnya orang tentang lawan persawahan kan. Sebenarnya bukan hanya khusus untuk lahan persawahan, apa lahan pertanian. Pertanian iya. Oh. Jadi cuma soal teraku dia dong. Lagi bibit itu layon. Sedang pula ikut nasuburin sambungan datuk tuson. Selah sian Sabetui. tiang listrik. Maunya jangan beban sama orang ini. Masalah pembayaran boleh gue tek-tekap aku lebih baik dulu aku bisa tek-tekan pembayaran listrik Iya. dibandingkan ketiga harus minyak. Iya. Harga kolam ini dia. Memang bulu bikin atau non bikin si kebetulan nalak si lain di situ macam solar mana itu kan sih. Oh gitu. Yang kita belum mulu solar kan. Itu. Jalan di sumur dong. Oke. Itu Jalan di